Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rahmayadi Setiawan. Saya beserta rekan saya Teddy Septian Ardi dan Rosani Zalupu. Kami akan membahas tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Apa sih kekuasaan dan politik? Kekuasaan dan politik merupakan bagian tak terpisahkan dalam dinamika organisasi. Keduanya mempengaruhi proses pengambilan keputusan, pembagian sumber daya, serta hubungan antara individu atau kelompok. Memahami peran kekuasaan dan praktik politik dalam organisasi penting agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian kekuasaan dalam organisasi, sumber-sumber kekuasaan, pengertian politik organisasi, bentuk dan dampak politik dalam organisasi, serta strategi mengelola politik organisasi. Yang pertama kita akan membahas tentang kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku, keputusan, atau tindakan orang lain. Meskipun ada resistensi atau ketidaksepakatan dari pihak yang dipengaruhi, kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Contohnya, atasan memberi instruksi kepada bawahannya. Sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan dalam organisasi bisa berasal dari berbagai sumber, baik formal maupun informal. Psikolog sosial John R.P. French dan Bertrand Russell mengidentifikasi 5 sumber utama kekuasaan yang sering ditemui dalam organisasi. Yang pertama ada kekuasaan legitimate, yang kedua kekuasaan reward, yang ketiga kekuasaan subversive, keempat kekuasaan expert, dan yang terakhir kekuasaan reference. Politik organisasi. Politik organisasi adalah serangkaian tindakan atau perilaku individu atau kelompok dalam organisasi yang bertujuan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan atau pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Politik organisasi seringkali tidak tercatat dalam struktur formal organisasi, namun tetap nyata dan berpengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan dan dinamika internal organisasi. Tujuan politik organisasi ada 4. Yang pertama ialah mempengaruhi keputusan strategis, yang kedua mengamankan posisi atau sumber daya tertentu, yang ketiga meningkatkan kekuasaan pribadi atau kelompok, lalu yang keempat atau yang terakhir menentukan arah kebijakan atau pengaruh terhadap kebijakan atasan. Perilaku politik dalam organisasi. Perilaku politik dalam organisasi adalah tindakan-tindakan strategis yang dilakukan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan, memajukan kepentingan pribadi, atau memperkuat posisi mereka dalam struktur organisasi. Perilaku ini seringkali tidak bersifat formal atau resmi, namun punya pengaruh besar terhadap dinamika organisasi dan pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk perilaku politik dalam organisasi. Yang pertama ada aliansi dan koalisi, yang kedua ada lobbying, yang ketiga ada manipulasi informasi, yang ketiga ada match building, lalu yang terakhir atau yang kelima ada scapegoating atau mencari kambing hitam. Perilaku politik yang bersifat positif, yang pertama ada mempromosikan ide inovatif melalui strategi komunikasi yang efektif. Lalu yang kedua ada membangun jaringan lintas unit untuk mempermudah kerjasama. Dan yang selanjutnya ada memberikan masukan kepada pimpinan secara diplomatis untuk mendorong perubahan kebijakan. Baik teman-teman, saya akan lanjut. Kita masuk dalam pembahasan mengenai politik dalam organisasi publik. Teman-teman, dalam kehidupan organisasi publik seperti dinas kementerian atau rumah sakit pemerintah, kita nggak bisa lepas dari yang namanya politik dan kekuasaan. Nah, berbeda dengan organisasi swasta, organisasi publik ini bergerak dalam struktur birokrasi yang kaku dan juga seringkali terpengaruh oleh dinamika politik, seperti kepentingan partai, jabatan struktural, sampai tekanan dari luar.
Jadi meskipun tujuan utamanya untuk melayani masyarakat, tetap saja ada tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsinya secara profesional. Nah, ada dampak politik dalam organisasi. Sebenarnya politik dalam organisasi nggak selalu negatif ya. Kalau digunakan secara tepat, politik bisa menjadi alat strategis untuk membangun relasi yang baik, memperkuat kerja tim, bahkan bisa mempermudah pengambilan keputusan penting. Di sisi lain, politik juga bisa mendorong munculnya ide-ide baru yang bermanfaat buat kemajuan organisasi. Nah, individu dalam organisasi akan terdorong untuk lebih aktif, kompetitif, dan kreatif saat berkompetisi secara sehat. Tapi di sisi lain, kalau politik ini disalahgunakan, justru bisa menimbulkan banyak masalah. Misalnya, konflik antar pegawai, munculnya rasa tidak percaya, bahkan perpecahan di lingkungan kerja. Selain itu, bisa berdampak pada menurunnya semangat kerja. Komunikasi jadi nggak lancar, akhirnya menciptakan suasana kerja yang toksik. Fokus kerja juga bisa bergeser dari tujuan organisasi ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, agar politik dan kekuasaan bisa memberikan dampak positif, tentu perlu strategi untuk mengelola dengan bijak. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh organisasi. Pertama, meningkatkan transparansi organisasi agar semua proses pengambilan keputusan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Seterusnya, mendorong budaya meritokrasi, di mana promosi atau penilaian kinerja berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena koneksi. Seterusnya, membangun kepemimpinan yang etis dan inklusif. Pemimpin yang adil dan terbuka terhadap keberagaman dapat mengurangi praktik politik yang merugikan. Dan strategis berikutnya itu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam kontrol yang sehat. Strategi berikutnya itu mendorong politik organisasi yang positif. Artinya, gunakan politik sebagai cara membangun kerjasama, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kesimpulannya teman-teman, kekuasaan dan politik itu memang dua hal yang gak bisa dihindari dalam organisasi. Keduanya punya peran penting untuk mengarahkan dan membentuk perilaku di lingkungan kerja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola dengan etika dan tanggung jawab. Jangan sampai kekuasaan disalahgunakan dan politik jadi alat untuk menjatuhkan orang lain. Kalau setiap anggota organisasi mampu memahami dan menggunakan kekuasaan serta politik secara bijak, maka organisasi akan jadi tempat yang sehat, adil, dan profesional untuk berkembang bersama-sama. Jadi demikian saja presentasi kami dari kelompok 6. Kurang lebih kami mohon maaf, dan semoga materi ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat malam.